Dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center 107.7 FM Suara Peradaban Islam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra GIC, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam. Salawat serta salam tetap kita aturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Mitra GIC, Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi dalam program Bincang Sehat kerjasama Radio JC dengan Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura, bekerja sebagai ibadah ihsan dalam pelayanan. Hari esok harus lebih baik hari ini. Nah, Mitra JC, hari ini 8 Januari 2021, di awal tahun yang baru, di tahun Masehi, kembali hadir insya Allah kita menemani ruang dengar Mitra JC setiap hari Jumat di jam yang sama, dari pukul 9 sampai pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, yang tentunya kita akan mengemas satu program manis buat Mitra JC, membahas mengenai isu-isu kesehatan dan tips serta triknya untuk kita agar hidup lebih sehat lagi. Dan apalagi kita sekarang masih dalam situasi PSBB untuk di wilayah DKI Jakarta, ya semoga virus COVID-19 ini cepat selesai, dan mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, Mitra JC, Alhamdulillah hari ini sudah hadir di hadapan Mitra JC, yaitu Mbak Dita Puspita. Beliau adalah ahli gizi dari Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura, yang akan membahas satu tema menarik seputar gizi di masa pandemi. Nah, seperti apa dan bagaimana? Insya Allah kurang lebih 45 menit ke depan kita akan hadir menemani ruang dengar Mitra JC, dan tentunya kami juga mengundang Mitra untuk bisa berpartisipasi melalui pesan singkat kami di 081215549288, atau bisa bertanya melalui kolom Facebook kita, inbox atau japri saja di halaman Facebook kita Radio GIC. Baik, langsung saja, nampaknya Mbak Dita juga sudah siap akan menemani dan menyapa Mitra JC semua. Langsung saja kita akan menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Diko. Iya. Apa kabar Mbak Dita Puspita? Alhamdulillah baik, Mas Diko. Mas Diko Alhamdulillah. Sendiri, Alhamdulillah sehat walafiat. Sudah lama tak berjumpa kita Mbak Dita ya. ya, Biasanya kita ketemu langsung di studio ataupun di Radio JIC, tapi hari ini kita hanya lewat sesama lewat udara di Zoom ya. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa silaturahim kalau pandemi ini selesai ya Mbak Dita ya. Mbak Dita, hari ini kita akan bicara mengenai gizi di masa pandemi. Nah, sekarang kita masih PSBB, bahkan pemerintah pusat akan menggalakkan PSBB se-Jawa Bali. Nah, artinya ini akan betul-betul penerapan pola hidup, gaya hidup sehat itu harus betul-betul menjadi satu poin penting untuk kita semua. Nah, silakan Mbak Dita, hari ini di tema kita hari ini silakan untuk menyapa dulu Mitra JC, kemudian memberikan pendahuluan terlebih dahulu di tema kita hari ini. Kami persilakan. terima kasih banyak, Mas. Selamat pagi untuk Mitra JC. Mungkin sekarang kita bertemunya di masa-masa pandemi ya Mas Diko. Jadi tema hari ini kita akan membahas gizi di masa pandemi. Saya akan menjelaskan nanti bagaimana sih peranan gizi di masa pandemi sekarang, karena kan makanan pun merupakan peranan penting buat kita di masa pandemi. Bukan hanya, apalagi sekarang yang dibutuhkan imunitas harus tetap terjaga, harus tetap fit gitu kan. Kita harus tetap menjaga kesehatan melalui balik lagi tidak hanya dari obat tetapi juga makanan yang kita makan gitu Mas Tipo. Jadi nanti saya akan menjelaskan sumber makanan yang bisa meningkatkan imunitas kita selama pandemi, terus cara menjaga imunitas, terus apa saja yang harus dilakukan teman-teman di rumah nanti untuk anak-anak serta keluarganya supaya makanan yang kita makan itu tetap gizinya baik, seimbang, terus bisa juga melewati masa-masa pandemi ini yang kita nggak tahu sampai kapan gitu ya Mas Tipo. Oke, ya artinya kalau kita bicara tentang makanan, ini ada sesuatu hal yang amat sangat pokok, apalagi tadi imunitas amat penting banget ya untuk kita kesehatan, karena memang kalau kita bicara tentang COVID-19, dampaknya sangat luar biasa bagi kesehatan kita. Untuk itu perlu yang namanya imunitas yang baik, kemudian juga stamina yang kuat, serta
nutrisi serta vitamin itu betul-betul harus ditambah. Nah, silakan untuk itu kami persilakan untuk Mbak Dita untuk menjelaskan di tema kita hari ini. Kami juga sambil berjalan mengundang Mitra JC untuk bisa berpartisipasi dan bertanya melalui SMS Center dan nomor yang tadi sudah Bang Dipo sampaikan. Kami persilakan Mbak Dita untuk menyapa dan memberikan materi kita hari ini. Pertama saya ingin menjelaskan tentang makanan apa saja yang boleh dikonsumsi di masa pandemi. Balik lagi, semua jenis makanan yang boleh dikonsumsi di masa pandemi ini adalah makanan-makanan yang sehat, yang terutama ya Mas Dipo, makanan-makanan yang nutrisinya baik. Balik lagi seperti kayak gizi seimbang. Di sini kita akan menerapkan namanya gizi seimbang di masa pandemi. Jadi mungkin di luar sana masih bingung apa sih maksud dari gizi seimbang di masa pandemi ini gitu kan. Gizi seimbang itu adalah makanan yang kita makan dalam setiap kali makan itu harus bervariasi dan beragam isinya. Contohnya balik lagi kayak ada karbohidratnya, protein hewani, protein nabati, sayur dan buah. Itu harus tercukupi dalam satu hari. Gitu ya, balik lagi sumber-sumber dari karbohidrat itu juga banyak ragamnya. Jadi seperti kayak nasi atau beras, atau bisa kita ganti dengan kentang, atau dengan roti atau tepung-tepungan atau umbi. Itu termasuk dari karbohidrat. Serta kita juga harus memperhatikan protein hewani dan nabati. Protein hewaninya itu bisa kita dapat dari telur, dari daging, ayam, ikan. Nah itu disesuaikan dengan lingkungan Bapak Ibu berada. Seperti itu. Terus kayak nabatinya kita bisa dapat dari kacang-kacangan gitu ya Mas Dipo, seperti tahu tempe, atau misalnya kacang merah, kacang kedelai, kacang tanah gitu ya, atau kacang-kacangan jenis yang lain yang ibu-ibu atau bapak-bapak di rumah mudah mendapatkannya. Terus jangan lupa juga serat sangat dibutuhkan tubuh untuk menjaga imunitas kita selama pandemi ini. Contohnya kayak misalnya buah-buahan, sayur-sayuran hijau gitu ya Mas Dipo, itu yang sebenarnya kaya akan vitamin dan mineral yang saat ini dibutuhkan tubuh kita. Balik lagi seperti itu. Nah, nanti saya juga mau menjelaskan nih Mas Dipo sumber-sumber makanan apa saja yang sekarang yang harus ditingkatkan untuk menjaga imunitas kita supaya terjaga selama pandemi. Contohnya kan memang di tubuh kita ini selama pandemi sumber imunitas yang paling baik itu seperti kayak misalnya vitamin C, vitamin E, vitamin D, itu yang sangat dititik beratkan untuk kita menjaga imunitas selama pandemi. Jadi memang ada jenis-jenis makanan yang sumber vitamin E, vitamin C, dan vitamin D-nya itu jauh lebih banyak gitu ya Mas Dipo. Contohnya kayak misalnya sumber vitamin C dari makanan itu seperti kayak serat, buah-buahan, itu harus tercukupi gitu. Jadi selain kita dari suplemen, kita juga yang paling utama adalah dari makanan dulu gitu. Kalau misalnya kita makanan sudah tercukupi, otomatis si suplemen ini hanya sebagai pendamping saja atau misalnya tidak sama sekali gitu ya. Kecuali kalau memang tubuh kita dalam kondisi yang menurun atau imunitasnya lagi menurun, itu mungkin suplemen sangat dibutuhkan. Nah, terus kayak misalnya contoh lagi kayak sumber-sumber vitamin E itu dari makanan apa saja? Contohnya kayak kacang-kacangan ya Mas Dipo, itu sumber vitamin E-nya banyak sekali, kayak misalnya kacang hijau, kacang kedelai, kacang tanah gitu ya, kacang almond. Nah, itu sumber vitamin E-nya tinggi sekali. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu di rumah bisa tuh namanya konsumsi kayak misalnya tahu tempe atau misalnya jenis-jenis kacang-kacangan yang lainnya. Nah, kalau untuk vitamin D-nya itu sendiri dari protein hewani, paling terbanyak itu di ikan-ikanan. Jadi ibu-ibu bisa konsumsi ikan gitu ya, atau misalnya protein hewani lainnya kayak seperti daging, telur, ayam, itu bisa dikonsumsi. Jadi balik lagi, semua itu sebenarnya adanya di makanan, sumber-sumber kayak vitamin C, vitamin E, sama vitamin D. Selain dari makanan, vitamin D juga kita dapat dari sinar matahari ya Mas Dipo gitu ya. Jadi usahakan bapak-bapak, ibu-ibu setiap pagi itu harus berjemur gitu ya Mas Dipo, di sekitar jam 10 pagi bapak-bapak, ibu-ibu bisa menjemur badannya gitu ya, kena sinar matahari pagi. Mungkin banyak yang bertanya nih, jadinya kan sekarang apalagi musim hujan ya Mas Dipo, sinar mataharinya lagi ngumpet gitu atau nggak ada sama sekali. Jadi ibu-ibu apa bapak-bapak di rumah bisa kita dapatkan dari makanan tadi gitu ya, atau misalnya suplemen, itu yang kita butuhkan saat ini. Oke, baik. Jadi terus Mbak.
Nah, terus selain dari makanan, tadi gizi seimbang, sumber-sumber makanan vitamin C, vitamin E, dan vitamin D, balik lagi PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat itu juga harus diterapkan ya Mas Dipus, di lingkungan keluarga, di lingkungan pekerjaan, di lingkungan sekitar Bapak Ibu tinggal, itu harus digencarkan lagi PHBS-nya. Contohnya kayak misalnya kan perilaku hidup sehat dan bersih itu kayak mencuci tangan setiap kita habis melakukan sesuatu, atau misalnya kita akan melakukan sesuatu itu harus mencuci tangan jangan lupa, terus kayak menjaga kebersihan sekitar gitu ya, misalnya bapak-bapak ibu-ibu harus lebih banyak memperhatikan lingkungan, terus tidak merokok, terus balik lagi kayak aktivitas fisik atau olahraga juga sangat dibutuhkan dalam tubuh kita untuk menjaga imunitas. Jadi PHBS-nya juga harus dilakukan setiap hari gitu ya Mas Dipo, di tempat pekerjaan, di rumah atau di lingkungan sekitar. Itu balik lagi Mas Dipo. Jadi selain jadi kita hidup sehat dari segi makanan, terus dari lingkungan pun kita harus tetap menjaga PHBS tadi itu. Nah, selain itu juga ya Mas Dipo, mungkin sekarang masa pandeminya makin lama makin banyak ya pasien-pasien dengan COVID yang berdatangan ke rumah sakit, sampai rumah sakit pun full untuk menangani pasien COVID. Jadi sekarang mungkin saya menarik kesimpulan nggak cuma 3M aja yang harus dilakukan kita saat ini gitu ya. Saya menambahkan 2 lagi M-nya, kayak misalnya pertama mencuci tangan, jangan lupa, terus memakai masker, terus menjaga jarak dari keramaian. Yang terakhir adalah menerapkan pola hidup sehat. Pola hidup sehatnya gimana? Tadi makan makanan yang bergizi. Bergizi ini bukan berarti harus mahal ya Mas Dipo gitu ya. Gizi itu harus bervariasi setiap makan. Jadi setiap makan Bapak Ibu itu harus kayak ada sumber karbohidratnya sebagai pembangun, terus ada sumber protein atau sumber protein nabati dan protein hewani, serat dari sayur dan buah, serta pola hidup sehat yang tadi PHBS-nya diterapkan di lingkungan Bapak Ibu sekitarnya. Itu mungkin salah satunya untuk tambahan 2M jadi 5M menurut saya seperti itu. Jadi dengan 3M aja kayaknya sekarang kurang mendukung ya. Tambahin 2 lagi pola hidup sehat. Jadi usahakan sekarang bapak-bapak, ibu-ibu kalau bisa untuk makanannya diolah aja sendiri di rumah. Jadi kita menghindari makan makanan yang kita beli di luar gitu. Karena kan kita nggak tahu nih ya Mas Tiko, dari si penjualnya, dari si bahan makanannya itu sendiri gitu ya. Apalagi sekarang pandeminya semakin bertambah, jadi usahakan sebaiknya bapak-bapak atau ibu-ibu makanannya itu mengolah sendiri aja gitu ya. Nah, apalagi sekarang pemerintah menerapkan PSBB, jadi kemungkinan waktu lebih banyak di rumah, jadi ibu-ibu bapak-bapak bisa berkreasi dengan makan makanan yang tersedia di tempat bapak atau ibu seperti itu. Oke, baik. Nah, Mitra JC tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Dita mengenai bagaimana kita sebagai masyarakat gitu ya harus menerapkan 3M dan tambah lagi menerapkan pola hidup sehat dengan apa? Dengan makanan-makanan yang bergizi. Tadi sudah dijelaskan kebutuhan di dalam tubuh itu perlu adanya vitamin A, B, C, D gitu ya untuk senantiasa menjaga tubuh kita serta menerapkan PHBS yang tadi sudah disebutkan juga oleh Mbak Dita. Nah, Mbak Dita, tentunya ini kalau kita bicara tentang COVID-19, apalagi sekarang kalau kita pengen menuju keluar kota, kita diharuskan untuk rapid antigen, rapid antibody. Nah, ini kan berkaitan juga dengan imunitas. Tadi sudah dijelaskan banyak oleh Mbak Dita, tapi boleh nggak spesifik gimana sih untuk menjaga imunitas kita, lebih banyak makan makanan apa gitu ya, yang kalau bisa apa juga yang dihindari oleh kita agar imunitas kita itu betul-betul baik dan maksimal gitu dalam melakukan aktivitas. Silakan Mbak Dita. Tadi balik lagi makanan harus seimbang. Lengkap, kayak misalnya ada sumber karbohidrat, sumber hewani, sumber protein, serat itu dari buah dan sayur. Mungkin yang menekankan itu adalah jenisnya, kayak misalnya
memang yang pada saat ini untuk meningkatkan imunitas tubuh itu yang diperlukan adalah banyak vitamin C, vitamin D, vitamin E, itu yang dibutuhkan sama tubuh kita. Nah, sumber-sumbernya itu yang tadi saya sebutkan. Kayak misalnya vitamin C itu kan kita banyak dapat dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Segala jenis-jenis buah-buahan, bapak-bapak, ibu-ibu boleh dikonsumsi, tidak ada masalah selagi tidak ada alergi. Nah, terus kalau untuk vitamin E itu sendiri didapatnya dari kacang-kacangan, Mas Dipo. Contohnya kayak misalnya kacang kedelai, kacang tanah, kacang tolo, kacang almond, kacang merah gitu ya, sayuran hijau, itu sumber vitamin E-nya banyak gitu ya. Atau misalnya olahannya, contohnya kayak tahu tempe atau susu kacang kedelai, itu kan olahannya ya. Nah, terus kalau untuk vitamin D itu didapatnya dari kayak sumber protein hewani, kayak ikan gitu ya, Mas Dipo. Oke. Kayak minyak ikan itu bisa ya, bapak-bapak konsumsi atau ibu-ibu dikonsumsi di rumah. Terus kayak daging, ayam gitu ya, telur itu juga sangat tinggi sekali. Selain dari vitamin D dari makanan, juga kita dapat dari vitamin D dari sinar matahari pagi. Nah, itu yang kita perlukan. Terus untuk menghindari di masa pandemi ini supaya imunitas kita tidak turun, tadi yang balik saya bilang, makanannya itu juga diolahnya harus benar ya Mas Diko. Jadi usahakan untuk sekarang makan makanan yang menggunakan minyak banyak atau digoreng gitu ya, itu sebaiknya dihindari dulu gitu ya, karena kan akan memicu gitu ya kan, akan memicu kayak misalnya nanti timbul penyakit lain, contohnya kayak misalnya jadi radang tenggorokan gitu ya kan, akan kemana-mana yang menurunkan imunitas tubuh kita jadi menurun. Jadi usahakan metode masaknya kayak misalnya dibakar boleh, terus kayak misalnya dipepes, digoreng boleh, tapi usahakan gorengnya itu pilih salah satunya. Kayak misalnya hewaninya sudah digoreng, berarti protein nabatinya tidak boleh digoreng lagi gitu ya. Jadi pilih salah satunya saja, atau kebalikannya, kalau hewan nabatinya sudah digoreng, berarti hewaninya jangan digoreng lagi gitu. Jadi itu yang perlu dihindari. Terus kayak misalnya makanan-makanan yang menimbulkan kayak misalnya imunitas kita jadi turun, kayak misalnya bapak-bapak punya alergi atau makanan yang tidak cocok, sebaiknya dihindari dulu sementara waktu, atau misalnya makanannya diolah sendiri di rumah, jangan kita beli dari luar. Itu yang memicu, kita nggak tahu kan di luar itu si penjamah makanannya ini cuci tangan atau tidak gitu ya kan. Terus makanannya itu yang dibeli itu sesuai atau tidak, itu yang harus kita pertimbangkan lagi Mas Tipu selama pandemi ini. Jadi usahakan makanannya itu beragam, bervariasi, tidak harus mahal ya Mas Dipo, karena mahal itu belum tentu bergizi. Balik lagi, bahan makanan yang mudah didapat bapak sama ibu di lingkungan bapak ibu, kayak misalnya sayurnya adanya cumanya bayam gitu, atau misalnya kangkung, daun singkong gitu, itu diperbolehkan, tidak ada masalah. Jadi bukan berarti makanan yang mahal itu makanan yang harus makanan bergizi itu makanan yang mahal, tidak. Jadi makanan yang terdapat di lingkungan bapak ibu tinggal, dan itu harus beragam, bervariasi, ada sumber hewaninya, nabati, seratnya, dan karbohidratnya sebagai sumber tenaga. Baik, luar biasa Mbak Dita. Tadi sudah dijelaskan bagaimana kita tuh harus betul-betul memenuhi kebutuhan kita. Tadi Bang Dipo sempat pengen tanya mengenai bagaimana kalau misalnya seperti batuk, kemudian juga flu. Tapi nampaknya tadi sudah menjadi sebuah jawaban ya. Kira-kira kalau misalnya kita ingin makanan yang sehat, ya konsumsi jangan terlalu banyak minyak-minyakan. Kemudian juga harus ada pilihan. Kalau sudah ada minyak, kayak berarti harus ada juga yang bagian rebusnya atau pepesnya atau dikukusnya ya, agar betul-betul seimbang. Nah, Mbak Dita, terakhir mungkin sekarang kan penerapan yang harus dilakukan ini adalah 4 sehat 5 sempurna, kan itu kayaknya dulu banget ya untuk masalah gizi. Sekarang 13 gizi seimbang kalau nggak, gimana? Sekarang udah gizi seimbang, tidak lagi 4 sehat 5 sempurna. Karena itu kan dulu kalau nggak ada susu nggak sempurna gitu ya kan. Betul. Berarti susu. Sebenarnya dari makanan lain itu terdapat, misalnya susu itu terdapat di sumber makanan lain. Jadi kita bilang seimbang sekarang. Nah, sekarang kalau mau ya bicara tentang gizi seimbang, itu seperti apa sih Mbak Dita, pengolahannya? Apa tadi sudah dijelaskan mengenai gizi seimbang? Ada nggak yang ada yang belum disebutin nggak kalau kita bicara tentang gizi seimbang itu? Gizi seimbang lagi, balik lagi tadi saya bilang,
harus makanannya bervariasi ya Mas Dipo. Terus misalnya karbohidrat, nabati, hewani, serat itu harus tercukupi dalam satu kali makan. Terus usahakan penggunaan garam, gula, dan minyak atau lemak itu dibatasi. Jadi hanya sekedarnya saja gitu. Jadi untuk menekan angka untuk kayak misalnya kita terjadinya penyakit degeneratif nanti selanjutnya. Jadi penggunaan minyak, garam, dan gula dibatasi. Kalau untuk variasi makannya sendiri itu kita tergantung dari bahan makanan tempat Bapak Ibu tinggal. Contohnya kayak tadi sumber karbohidrat. Misalnya kalau kita di Jakarta beras. Mungkin yang di Papua sana kan nggak ada beras. Dari jagung, dari singkong, dari umbi-umbian. Nah itu sumber karbohidrat atau kentang. Nah kalau misalnya tempat bapak-bapak ibu tinggal adanya seperti kentang, terus umbi-umbian, nah itu sebagai sumber karbohidrat. Nah terus jangan lupa hewani nabatinya juga harus diperhatikan. Kayak misalnya ikan, ayam, telur, daging, nah itu sebagai sumber protein hewani. Terus atau sumber protein nabatinya seperti kacang-kacangan beserta olahannya. Terus seratnya juga harus lebih banyak dari si karbohidratnya. Contohnya kayak sayur sama buahnya berarti porsinya harus lebih banyak daripada karbohidratnya. Seperti itu Mas Tipo, apalagi sekarang di masa pandemi serat sama buah sangat dibutuhkan sebagai tadi sumber vitamin dan mineral kita. Jadi itu yang diutamakan. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Dita pada kesempatan hari ini mengenai gizi seimbang gitu ya. Dan tentunya ini betul-betul harus diterapkan dalam pola hidup kita. Nah, kita langsung menyapa ada beberapa mitra JC yang sudah masuk dari kemarin sih sebenarnya. Ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab juga. Baik, kita akan langsung menyapa ya, Mbak Dita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dita dan Bang Dipo, saya mau bertanya. Apakah benar kalau makan asam itu dapat menurunkan berat badan? Nah, ini berkaitan juga, berkaitan dengan ini ya, ahli gizi. Nah, kami persilakan Mbak Dita untuk bisa menjawabnya. Benar nggak kalau misalnya makan asam itu berat badannya turun? Enggak juga ya Mas Dipo, sebenarnya itu mitos. Balik lagi. Jadi, penurunan berat badan itu nggak dari makanan asam saja gitu ya. Maksudnya kita kan kalau untuk penurunan berat badan itu kita harus atur semuanya. Balik lagi karbohidratnya, proteinnya, seratnya itu harus kita atur. Jadi setiap individu itu kan memiliki kebutuhannya berbeda masing-masing. Jadi itu harus kita hitung dulu. Jadi bukan berarti kita makan asam itu terus langsung berat badannya turun gitu. Enggak sih Mas Tiko, itu mitos. Jadi yang benar itu disesuaikan dengan kebutuhan tubuh, lalu kita akan memperhitungkan misalnya si individu ini pingin berat badannya itu berkurangnya dalam sebulan berapa kilo, itu yang harus kita atur semuanya. Jadi makanan beragam pun bisa menurunkan berat badan, nggak cuma makanan asam aja gitu. Jadi itu mitos ya Mas Dipo. Jadi itu mitos ya, untuk makan makanan asam ya untuk bisa menurunkan berat badan ya. Sekali lagi tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Dita, olahraga yang teratur, kemudian juga makan makanan yang bergizi itu juga sebenarnya bisa menurunkan berat badan juga. Baik, kita juga akan menyapa mitra JC yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang Dipo dan Mbak Dita, saya mau bertanya. Bapak saya sudah seminggu sakit batuk, demam, dan tidak nafsu makan. Badannya tambah kurus, setelah dicek ternyata gula darahnya tinggi. Nah, apakah pasti mengalami diabetes? Oh, gitu. Oh ya, tadi pertanyaan kurang lebih apakah pertanyaan tadi itu apakah dia terkena diabetes? Jadi udah seminggu sakit batuk, kemudian demam, kemudian tidak nafsu makan, badannya tambah kurus, setelah dicek ternyata gula darahnya tinggi. Dan ini sebenarnya harus kita tanyakan kepada dokter spesialis penyakit dalam ya. Kalau tapi kalau dari segi kesehatan gimana Mbak Dita? Kalau saran saya ya ibunya harus ke rumah sakit dulu untuk memeriksakan kesehatannya ke dokter spesialis penyakit dalam. Nanti kalau misalnya sudah diperiksakan, terus kan nanti ada pengecekan lab-lab ya Mas Dipo ya terkait saya misal sama gejala klinisnya. Kalau misalnya gula darahnya pada saat periksa ke dokter tinggi gitu ya Mas Dipo, berarti memang harus dilakukan diet untuk
gula darah gitu ya Mas Dipo. Jadi memang ada jenis-jenis bahan makanan yang tidak diperbolehkan selama si pasien ini gula darahnya tinggi atau seterusnya. Itu yang harus kita konfirmasi dulu. Jadi memang kita kalau misalnya gula darahnya tinggi itu juga memang bisa mempengaruhi, balik lagi ya Mas Dipo tadi, kayak misalnya berat badannya turun. Kan kalau berat badan turun itu karena tadi nafsu makannya itu gitu ya. Kalau orang tidak nafsu makan, otomatis kan dia nggak mau makan, otomatis juga akan mempengaruhi berat badannya si pasien tersebut. Nanti dikonfirmasi dulu ya Mas Diko, sebaiknya ke dokter spesialis penyakit dalam. Kalau sudah dikonsultasikan dan harus pemeriksaan lab, dan dari situ kita bisa lihat ibu ini benaran menderita penyakit gula atau tidak. Kalau misalnya dia didiagnosa penyakit gula, berarti memang harus melakukan diet untuk penyakit gula gitu, diet DM. Kita tidak bisa sharing di sini karena kan setiap individu berbeda-beda ya Mas Diko, dan saya juga harus melihat faktor pendukungnya dulu atau penunjangnya kayak tadi. Gula darahnya berapa dalam pemeriksaan itu, gula darah puasa, gula darah sewaktunya harus dilihat. Jadi kita tidak bisa langsung menetapkan dia harus diet DM. Nah itu kita harus hitung dulu. Oke. Baik, terima kasih untuk Mitra JC yang tadi sudah bergabung hari ini. Pertanyaannya sudah dijawab oleh Mbak Dita yang pastinya tadi disarankan untuk, karena ini berbicara mengenai penyakit diabetes, itu memang ahlinya di spesialis penyakit dalam. Jadi harus betul-betul ada pemeriksaan berkala, karena untuk menentukan penyakit diabetes itu tidak semudah yang dibayangkan. Jadi ada tahap-tahapannya. Itu yang Bang Depo kemarin dapatkan. Baik, ini kita akan menyapa lagi. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Mas Agus. Terkait minuman bubble tea atau boba yang booming. Sebelumnya saya baca artikel yang menjadi sorotan adalah karena kandungan gula yang terlalu tinggi. Apabila soda yang merupakan salah satu bahan baku untuk boba dibuat dengan mesin kita sendiri, apakah lebih sehat? Karena mesin pembuat soda bahan bakunya air putih, biasa tanpa tambahan gula seperti soda minuman kemasan biasa. Nah, sebelumnya Mbak Dita tahu ya untuk masalah boba ini atau bubble, katanya gulanya tinggi. Tapi kalau misalnya dibuat di rumah buatan sendiri yang tidak terlalu menggunakan soda gitu ya, lebih banyak bahan bakunya dari air putih. Nah, itu seperti apa? Ya, memang sekarang banyak makanan-makanan yang lagi tren ya Mas Diko. Salah satunya ini perlu diketahui minuman boba itu satu gelasnya itu bisa sampai 4-500 kalori. Itu sama seperti kita makan satu kali makan utama di siang hari. Nah, bayangin dalam satu gelas itu porsi kalorinya sama dengan sekali kita makan. Ada nasi, ada hewani, nabati, sayur, dan buah. Nah, kenapa dia kalorinya lebih tinggi dibandingkan kita makan biasa? Karena tadi kandungannya gula berperan sangat penting di minuman boba. Gitu ya, dia karena kandungan gulanya sangat berlebih gitu ya Mas Diko. Selain gula juga dia pakai kayak misalnya lemak, contohnya kayak susu dia pakai di situ ya. Jadi itu penyumbang kalori paling banyak. Jadi kalaupun dibuat sendiri di rumah gitu ya, itu usahakan penggunaan gulanya itu ditakar, atau misalnya bapak-bapak atau ibu-ibu bisa menggunakan gula diet, itu lebih aman gitu ya dibandingkan kayak pakai gula pasir biasa. Dan takarannya itu harus diperhatikan juga Mas Dipo, karena kan kita kalau misalnya makan gula itu 1 sendok aja kan nggak cukup kalau untuk bikin minuman manis gitu ya kan, kita pasti taruhnya 2-3 sendok. Nah itu 1 sendok gula itu mengandung 50 kalori, bisa dihitung sendiri kalau 3 sendok berarti udah 150 kalori. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Jadi kalaupun bapak-bapak mau ibu-ibu mau bikin di rumah diperbolehkan, tapi balik lagi takaran gulanya yang harus kita perhatikan, bukan balik lagi ke soda, tapi gulanya, karena dia penggunaan gula yang menyumbang kalorinya jadi banyak. Seperti itu Mas Dipo. Nah, lebih baik lagi sih saya sarankan untuk sebaiknya nggak usah lah bikin minuman-minuman seperti itu gitu ya. Walaupun buatan sendiri gitu ya. Minum itu lebih bagus dibandingkan kita bikin boba sendiri di rumah gitu, karena kalau kita sendiri otomatis penggunaan gulanya banyak gitu kan, kasih susu juga gitu ya. Itu salah satunya seperti itu. Jadi diganti aja minumannya Pak, jadi minuman jus aja gitu yang lebih sehat di masa-masa pandemi sekarang ini. Iya.
atau dibuat semacam kayak bobanya jadi dibuat apa namanya kayak buah pir atau buah apa ya. Tidak puding gitu ya, pakai misalnya sumber itu lebih baik dibandingkan kayak minuman-minuman yang Ya, lagi beredar sekarang nih Mas Diko. betul betul. Apalagi sekarang ya, aduh luar biasa makanan bermacam-macam, bahkan kita tidak tahu bahan bakunya seperti apa gitu ya. Jadi betul-betul harus diperhatikan agar tubuh kita tuh sehat. Mbak Dita, karena waktu kita juga sangat terbatas banget ya, hampir kurang lebih 45 menit kita menyapa Mitra JC. Terakhir dari Mbak Dita, kira-kira apa nih pesan buat Mitra JC di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah PSBB yang nampaknya kasus COVID ini bukan semakin menurun tapi semakin meningkat. Untuk itu perlu adanya penerapan selain 3M tadi ada 5M, menerapkan pola hidup sehat. Silakan Mbak Dita untuk terakhir untuk closing statement di tema kita hari ini. Terima kasih Mas Diko. Di era pandemi ini memang nutrisi sangat dibutuhkan untuk menjaga imunitas tubuh kita supaya tetap fit. Jadi usahakan untuk di rumah, di lingkungan, di tempat kerja perlu diperhatikan. Kayak makan makanan, usahakan makan makanan yang bergizi, makan makanan yang sehat. Terus jangan lupa juga menerapkan pola hidup bersih dan sehatnya tadi PHBS itu diterapkan di keluarga, di rumah, di kantor, di lingkungan sekitar. Terus juga jangan lupa juga bapak-bapak, ibu-ibu yang tadi saya tegaskan lagi 5M. Jangan 3M aja, jadi harus 5M. Jadi kayak misalnya mencuci tangan, memakai masker, terus Jaga jarak. Ya, menjaga jarak, menghindari kerumunan gitu ya. Menjaga jarak, tapi kalau kita di kerumunan sama aja kayaknya mesti. Jadi, misalkan hindari yang namanya kerumunan, dan satu lagi yang paling penting adalah menjalankan pola hidup sehat tadi. Ya. Dari makan makanan gizi yang baik atau gizi yang seimbang, dan PHBS, pola hidup bersih dan sehat itu harus diterapkan. Baliknya seperti itu. Oke Mbak Dita, terima kasih banyak ya. Mungkin Mbak Dita ini ada pertanyaan request ya dari Mitra JC. Sekarang kan musim sudah mulai berganti gitu ya. Dari kemarau hujan. Biasa pancaroba serta buang-buang air besar itu sering terjadi di masyarakat kita. Pesannya apa tuh Mbak? Kira-kira apa yang harus dihindari atau apa harus yang dilakukan gitu untuk kita semua? Kalau untuk masa-masa ini banyak penyakit-penyakit yang akan timbul nanti ya, seperti misalnya diare gitu ya Mas Ciko. Jadi memang bersihan sangat dibutuhkan gitu ya. Jadi usahakan kalau misalnya sudah terjangkit namanya virus kayak flu, itu usahakan makan makanannya tinggi protein hewani Mas Tipo, sama seratnya harus ditingkatkan. Kalau misalnya sudah terjadi diare tadi, balik lagi usahakan seratnya kita kurangi dulu sementara waktu. Karena kalau kita diare, kita makan serat, otomatis nanti akan terus keluar gitu Mas Tipo, nggak berhenti. Jadi usahakan makanan seratnya dikurangi, terus kebersihannya juga harus kita perhatikan karena makanan yang kita olah itu kan belum, apalagi kita beli ya, kita kan tidak tahu cara pengolahan dan jenis makanan yang dia olah. Jadi usahakan kita masak sendiri gitu, atau kita olah sendiri makanannya di rumah supaya kan terjaga kebersihannya, terus kebutuhannya juga tercukupi seperti itu. Oh, oke. Baik, Mbak Dita, terima kasih banyak ya sudah bergabung hari ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Mitra JC, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara di program Bincang Sehat hari ini edisi 8 Januari 2021 bersama Mbak Dita Puspita, ahli gizi dari Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Banyak hal tadi sudah dijelaskan dan nampaknya Bang Dipo nggak perlu simpulkan. Mitra JC bisa langsung putar ulang aja di YouTube kami atau Facebook Radio JC biar lebih paham dan tahu betul bagaimana cara menjaga pola hidup sehat yang baik gitu agar kita tuh selalu sehat, apalagi saat ini masih dalam PSBB transisi di DKI Jakarta khususnya. Dan saatnya Bang Dipo juga ingin pamit undur diri dari ruang dengar Anda, tapi sebelumnya Mitra JC jikalau ingin konsultasi bersama ahli gizi atau rapid antigen, rapid test bisa, atau rapid PCR, swab, silakan bisa langsung datang ke Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Untuk informasi dan lain-lain, harga dan lain-lain, bisa langsung add aja Facebooknya RSIJ Sukapura, atau bisa langsung datang ke Jalan Tipar Cakung nomor 5,
Sukapura, Jakarta Utara. Di sana nanti akan dilayani dan tentunya Mitra JC tinggal datang aja, nanti akan disampaikan di bagian informasi terkait hal-hal yang Mitra JC butuhkan. Termasuk juga di sana ada klinik prima. Seperti apa dan bagaimana? Silahkan datang Mitra JC untuk konsultasi. Bersama ahli gizi pun bisa insya Allah. Bersama Mbak Dita di sana juga. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.